Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang mana saham ini cukup menarik untuk kita perhatikan ya teman-teman ya. Saham ini masih berpotensi dia akan melanjutkan penguatan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan sahamnya. Pertama di sini ada saham Arto. Oke, kalau kita lihat pergerakan saham Arto ini dia saat ini berada di atas garis EMA 20 yang mana EMA 20 merupakan area support di saham Arto ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham Arto ini mampu bertahan di atas garis MA20 maka saham Arto berpotensi dia akan melanjutkan penguatan teman-teman. Di sini ada area resistance terdekat yang mana area ini berpotensi diuji oleh saham Arto yakni di kisaran harga sekitar 2560 ya teman-teman ya. Di sini ada area resistance di garis MA60. Oke. Ini ada target dari kenaikan saham Arto. Jadi selama pergerakan saham Arto ini masih bertahan di atas garis MA20 maka secara pergerakan tren dia masih uptrend ya teman-teman ya. Namun sebaliknya kalau misalkan dia jebol dari garis EMA 20 ini akan menjadi lebih berisiko karena tren akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga bergerak turun teman-teman. Oke. Kita bisa cek di transaksi asing pada hari ini Arto ada net buy ya teman-teman ya yang dilakukan oleh asing. Ini kalau kita lihat dari tanggal 5 Mei hingga hari ini tanggal 9 Mei ini asing terus melakukan pembelian. Oke. Untuk broker transaksi ini jelas sekali ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di top 2 broker paling atas ini ada NI dan BK yang melakukan akumulasi. Oke, ini masih cukup menarik untuk pergerakan saham Arto. Mudah-mudahan Arto mampu melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode ASA. Oke, ASA ini juga menarik ya teman-teman ya. Secara tren dia uptrend, dia mampu bertahan di atas garis EMA 20. Kita bisa melihat ada area resistance terdekat yakni di harga 114 ya teman-teman ya, yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham ASA teman-teman. Oke. Pada hari ini ASA ditutup di harga penutupan 113. Jadi ini sudah mendekati area resistance ya teman-teman ya. Kita bisa manfaatkan momentum untuk fast trade teman-teman. Jadi selama pergerakan saham ASA ini masih belum bisa break dan close di atas area resistance di harga 114, maka ASA masih berpeluang dia akan kembali koreksi ya teman-teman. Namun sebaliknya kalau misalkan dia berhasil close di atas garis berhasil close di atas area resistance di harga 114, maka ASA berpotensi akan kembali menguat dan targetnya dia akan menuju ke area resistance di garis MA 200 teman-teman. Di sini ada area harga kisaran 150-an teman-teman. Oke. Jadi kuncinya di area resistance harga 114. Kalau misalkan dia berhasil break dan close di atas 114, ini tentunya akan menjadi lebih menarik teman-teman. Oke, di sini area support MA 20 ini ada area support krusial ya teman-teman ya. Artinya kalau misalkan harga ini jebol di garis MA 20 maka kita harus berhati-hati teman-teman karena dia akan bergerak turun dan tentunya tren akan berubah arah menjadi downtrend teman-teman ya. Namun kalau kita lihat candle seperti ini masih ada potensi di open market ASA akan mengalami penguatan teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan besok ASA lanjut naik teman-teman. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk ASA. Oke, ASA ini kalau kita lihat ini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini aset MGDR yang melakukan penjualan dengan jumlah lumayan banyak. Untuk transaksi asing untuk ASA ini kita lihat ini asing terus melakukan pembelian teman-teman ya dari tanggal 27 April hingga tanggal 9 Mei hari ini. Oke. Secara tren ini ASA masih cukup menarik. Oke, next kemudian ada saham dengan kode ASLC. Oke, ASLC ini juga menarik ya teman-teman. Hari ini dia berhasil menguat di angka penguatannya di sekitar 5,94% ya teman-teman ya, dan penguatan juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Secara tren dia bergerak di fase uptrend. ASLC ini mampu bertahan dan close di atas garis MA 20. Kita lihat pada hari ini dia berhasil close di area resistance MA 100 ya teman-teman ya, di area harga 104. Oke, jadi ini menarik teman-teman. Mudah-mudahan besok ASLC berhasil melanjutkan penguatannya. Kalau kita lihat sini ada area resistance yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham ASLC teman-teman ya. Oke, ini di kisaran area sini. Oke, nah target terdekat dari kenaikan saham ASLC yakni di kisaran harga
114 hingga 119 120 ya teman-teman ya. Oke, ini target terdekat dari kenaikan saham ASLC. Mudah-mudahan ASLC besok mampu melanjutkan penguatannya. Selama pergerakan saham ASLC ini masih bertahan di atas garis MA20, maka ASLC masih berpotensi dia akan menguat teman-teman. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari garis MA20, maka ada kecenderungan harga bergerak turun dan tren akan berubah menjadi downtrend. Oke, nah untuk saat ini masih cukup menarik ya teman-teman ya untuk saham ASLC. Kita coba cek di transaksi asing untuk ASLC apakah ada pembelian. Oke, ini jelas sekali hari ini asing melakukan net buy ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat dari tanggal 5 Mei hingga hari ini tanggal 9 Mei. Untuk broker transaksi ini ada akumulasi ya teman-teman. Kita bisa lihat di top 2 broker teratas ada CC dan PK yang melakukan akumulasi pembelian dengan jumlah yang lumayan baik dibandingkan dengan broker-broker yang lainnya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode ASA, ASSA. Oke, ASA hari ini berhasil menguat teman-teman. Dia menguat 5,3% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Secara pergerakan tren dia masih uptrend. ASA masih bertahan di atas garis MA20. Di sini kita lihat ada area resistance terdekat di MA200 ya teman-teman, di kisaran harga 1075, yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham ASA. Oke, di area sini kalau kita amati ini mendekati area resisten ya teman-teman ya. Kita harus waspada karena di area ini berpotensi ada aksi taking profit teman-teman. Jadi kita bisa manfaatkan untuk fast trade di saham ASA. Jadi selama pergerakan saham ASA ini masih belum berhasil break dari area MA200, maka ada kecenderungan atau potensi ASA bergerak turun teman-teman. Nah kalau turun dia tentunya akan menguji area support. Di sini kita lihat ada area support terdekat di garis MA5. Jadi selama pergerakan saham ASA ini masih ada atau tertahan di atas garis MA5, maka ASA ini masih berpotensi dia menguat. Namun kalau dia jebol dari MA5 maka dia akan turun teman-teman dan dia akan menuju area support selanjutnya. Di sini ada area support di garis MA20 di kisaran harga 875 teman-teman ya. Ini kalau MA5 jebol dia menuju ke MA20 ini turunnya lumayan dalam teman-teman. Kita bisa coba ukur. Ini berkisar 10%-an teman-teman. Jadi dengan melihat kondisi candle seperti ini dan mendekati area resistance, kita bisa manfaatkan momentum untuk fast trade. Atau teman-teman yang ingin swing trade, teman-teman bisa menunggu konfirmasi apabila harga ASA ini benar-benar berhasil close di atas area resistance MA200. Karena kalau dia berhasil break dan close di atas MA200, maka ASA akan berpotensi dia akan kembali menguat, dan kalau dia menguat dia akan menuju ke area resistance selanjutnya. Di sini ada area resistance di kisaran harga 1260-an teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk hari ini untuk saham ASA. Oke, kita lihat ini asing ada net buy ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari tanggal 28 April hingga tanggal 9 Mei hari ini, asing terus melakukan pembelian. Untuk broker transaksi kita lihat ini ada distribusi ya teman-teman ya, yang dilakukan oleh broker dengan kode YP dan OD yang melakukan penjualan jumlah yang lumayan banyak dibandingkan dengan broker-broker yang lainnya. Oke. Jadi selama ASA ini masih berada di atas garis MA20, maka ini tren dia masih oke, dia masih uptrend teman-teman. Tapi kalau misalnya dia jebol MA20, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga bergerak turun teman-teman. Oke, next kemudian ada saham dengan kode MPPA. Oke, dari Matahari Putra Prima. Oke, MPPA hari ini berhasil menguat 7,6% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Dia berhasil break dan close di atas garis MA20 ya teman-teman ya. MA20 ini merupakan area support untuk saat ini. Ini tentunya menarik. Jadi selama pergerakan saham MPPA ini masih bertahan di atas garis MA20, maka MPPA ini masih berpotensi dia menguat teman-teman. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari garis MA20, kita harus waspada teman-teman karena dia akan kembali turun dan tren akan berubah menjadi downtrend. Oke, saat ini ASA berusaha mencoba untuk masuk di fase uptrend ya teman-teman ya. Oke, kita lihat sini ada area resistance terdekat yang mana area ini berpotensi diuji oleh saham MPPA. Oke, yang di area sini teman-teman, di kisaran harga 99 hingga
100 ya teman-teman. Ini target terdekat dari kenaikan saham MPPA teman-teman. Oke, mudah-mudahan MPPA besok mampu melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham MPPA. Oke, kita lihat hari ini ada net buy ya, asing. Kemudian untuk broker transaksi kita lihat ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di top 5 broker teratas ini ada BK, CC, KKMG dan GI yang melakukan akumulasi. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.